Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ranata Sylvia, mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata Internasional, jurusan Manajemen Perhotelan dengan NIM 2190302253. Dalam video ini, saya ingin memperlihatkan hasil analisa kelayakan usaha di Certbox sesuai dengan analisa yang telah saya lakukan sebelumnya. Dalam analisa ini akan ada 5 unit penilaian. Di setiap unitnya akan ada beberapa kriteria. Dari setiap kriteria inilah yang nantinya akan dinilai. Proses penilaiannya ada dibagi menjadi 3 kategori. Saat yang pertama adalah kategori rendah yang bernilai -1, yang kedua kategori sedang yang bernilai 0, dan kategori yang ketiga adalah potensi tinggi yang bernilai 1. Nantinya dari setiap kriteria akan dinilai sesuai dengan kategori, dan setelah semua kriteria ternilai akan dijumlah dan dicari rata-ratanya. Analisa unit pertama yaitu kekuatan ide bisnis. Kriteria pertama, tingkat diinginkan pasar terhadap produk atau jasa. Yang pertama yaitu mengambil keuntungan dari tren lingkungan, mendapat nilai 1. Menyelesaikan masalahnya, mendapat nilai 1. Mengatasi kesenjangan yang tidak terisi di pasar, nilainya 1. Ketepatan waktu masuk ke pasar, nilainya 1. Luasnya gagasan, menambahkan nilai bagi pembeli atau pengguna akhir, mendapat nilai 1. Sejauh mana pelanggan puas dengan produk pesaing yang sudah tersedia, mendapat nilai 1. Dan sejauh mana ide tersebut mewajibkan pelanggan untuk mengubah praktik dasar atau perilaku mereka, mendapat nilai 0 dalam potensi sedang. Dan setelah dijumlah dalam kriteria yang pertama mendapatkan nilai 6. Untuk kriteria yang kedua yaitu permintaan produk atau jasa disurvei langsung atau online. Yang pertama yaitu seberapa besar kemungkinan pasar akan membeli produk atau layanan yang ditawarkan, mendapat nilai 1. Yang kedua, bagaimana mereka bersedia membayar untuk produk atau layanan, nilainya 1. Di mana mereka dapat menemukan produk atau layanan ini untuk dijual, mendapat nilai 1, dan jumlahnya adalah 3. Jadi untuk unit yang pertama setelah dijumlahkan mendapatkan nilai rata-ratanya yaitu 4,5. Sekarang kita masuk ke dalam unit yang kedua yaitu kelayakan target industri. Kriteria pertama yaitu 2.1 daya tarik industri. Jumlah kompetitor mendapat nilai -1 di dalam potensi rendah. Tahap siklus hidup industri mendapat nilai 1. Yang ketiga, tingkat pertumbuhan industri bidang ini mendapat nilai 1. Pentingnya produk atau layanan industri kepada pelanggan mendapat nilai 1. Dan margin operasi industri mendapat nilai 0 dalam potensi sedang. Setelah dijumlah total nilai adalah 2. Untuk kriteria kedua yaitu 2.2 daya tarik target pasar dan konsumen. Yang pertama, identifikasi target pasar untuk usaha baru yang diusulkan mendapat nilai potensi tinggi yaitu 1. Kemampuan untuk menciptakan penghalang untuk masuk bagi pesaing potensialnya mendapat nilai 1. Daya beli pelanggan mendapat nilai 1. Kemudahan membuat pelanggan sadar akan produk atau layanan baru mendapat nilai 0. Potensi pertumbuhan target pasar mendapat nilai 1. Jadi setelah dijumlahkan di dalam unit kedua, dari kriteria pertama dan kedua mendapat nilai 6, dan setelah dicari rata-ratanya hasilnya adalah 3. Unit ketiga, analisa kelayakan organisasi. Kriteria pertama yaitu kecakapan manajemen. 1. Pendiri atau pengalaman pendiri dalam industri yaitu pengalaman sedang, mendapat nilai 0. Pendiri atau keterampilan pendiri berkaitan dengan produk atau jasa yang diusulkan mendapat nilai 1. Sejauh mana jaringan profesional dan sosial pendiri atau pendirinya di industri yang relevan mendapat nilai 1. Sejauh mana usaha baru yang diusulkan tersebut memenuhi tujuan dan aspirasi pribadi pendiri atau pendiri mendapat nilai 1. Kemungkinan tim bisa disatukan untuk memulai dan menumbuhkan usaha baru mendapat nilai 0. Nilai untuk kriteria pertama adalah 3. Kriteria kedua 3.2 kecukupan sumber daya. Yang pertama, karyawan dengan kompetensi
spesifik mendapat nilai potensi tinggi yaitu 1. Perlindungan properti intelektual pada aspek kunci bisnis atau tidak berlaku pada saat pemula mendapat nilai 0. Dan setelah dicari rata-ratanya pada unit ketiga ini mendapatkan nilai 2. Unit 4 kelayakan finansial. Pada unit keempat ini memiliki 3 kriteria. Kriteria yang pertama yaitu 4.1 total modal awal yang dibutuhkan. Pertama, modal ekuitas atau equity capital mendapat nilai 0. Yang kedua, modal utang atau debit capital mendapat nilai -1. Yang ketiga, modal khusus atau specialty capital mendapat nilai 1 pada potensi tinggi. Setelah dijumlah, hasilnya adalah 0. Masuk ke dalam kriteria kedua, 4.2 kinerja keuangan bisnis sejenis. Yang pertama, karakteristik ekonomi industri mendapat nilai 1 dalam potensi tinggi. Profitabilitas dan risiko saat ini mendapat nilai 0. Nilai perusahaan mendapat nilai tinggi pada potensi tinggi. Setelah dijumlah, hasilnya adalah 2. Kriteria yang terakhir dalam unit keempat yaitu 4.3 daya tarik finansial keseluruhan. Pertama, hasil keuangan historis mendapat nilai 0. Proyeksi pendapatan mendapat nilai 0. Keuntungan setidaknya untuk 3 tahun ke depan mendapat nilai potensi tinggi yaitu 1. Margin kotor dan laba sebelum pajak sebagai persentase dari pendapatan mendapat nilai 0. Dan daya tarik relatif terhadap perusahaan lain yang telah Anda lihat mendapat nilai 0. Dan setelah dijumlahkan dan dicari rata-ratanya pada unit keempat ini mendapatkan nilai 1. Masuk ke dalam unit yang terakhir yaitu unit 5 potensi keseluruhan. Jadi dalam setiap unit telah mendapatkan nilai rata-ratanya. Dan pada unit 5 ini memiliki nilai yaitu potensi keseluruhan dari bisnis berdasarkan setiap bagian. -1 sampai 0 mendapatkan nilai tidak layak, lebih dari 0 sampai 2 layak, lebih dari 2 mendapatkan nilai sangat layak. Pada bagian pertama yaitu kekuatan ide bisnis mendapatkan 4,5 yaitu potensi sangat layak. Saran untuk meningkatkan potensinya yaitu untuk segera diwujudkan desain produknya. Bagian kedua, isu terkait industri atau pasar mendapatkan nilai 3 yaitu potensi layak. Sarannya adalah untuk segera diwujudkan desain terkait industrinya. Dan yang ketiga, kelayakan organisasi mendapat nilai 2 yaitu potensi layak. Untuk sarannya adalah untuk segera diwujudkan desain organisasinya. Dan bagian yang terakhir yaitu 4, isu finansial mendapat nilai 1 yaitu potensi layak. Sarannya adalah untuk segera diwujudkan desain pembiayaannya. Jadi, nilai keseluruhan pada analisa di Searchbox ini mendapatkan nilai rata-ratanya 2,65, yaitu potensi sangat layak. Sarannya adalah untuk selalu dipertahankan dan dilanjuti langkah pengembangan bisnis ke depannya. Jadi kesimpulan pada analisa ini adalah ide bisnis ini berpotensi sangat layak untuk dikembangkan dan segera ditindaklanjuti langkah-langkah pengembangan bisnis ke depannya. Begitulah hasil dari checklist analisa yang telah saya lakukan dalam usaha di Searchbox. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Sekian dan